Baik, selamat datang kembali di sebuah perjalanan menuju legenda misteri dan sejarah. Baik teman-teman, apa kabar teman-teman semua? Semoga kita semua selalu dalam keadaan baik ya teman-teman. Kembali kali ini Lemirah melakukan sebuah perjalanan. Alhamdulillah di sore yang alhamdulillah hujan telah berhenti ini, kami saat ini saya sama Indra sudah berada di Saung Pencaci Mande. Kebetulan pada sore ini di Saung Pencaci Mande akan ada sebuah kegiatan yang merupakan kegiatan ini salah satu tradisi. Saya pun belum begitu mengerti tradisi apa yang nanti akan segera kita laksanakan. Cuman tadi saya sedikit ngobrol dengan Aki Didi bahwa di Saung Penca ini akan ada sebuah tradisi yang ada hubungannya dengan pemain kendang atau tukang kendang. Nanti kita lihat saja seperti apa acaranya. Dan menurut Aki Didi tradisi ini sudah mulai atau sangat jarang sekali dilaksanakan. Untuk itu saya ingin mengajak teman-teman di rumah untuk sama-sama menyaksikan tradisi yang sangat jarang ini. Ini merupakan suatu hal yang atau keberuntungan bagi kita teman-teman bisa menyaksikan perhelatan atau tradisi budaya yang sudah sangat jarang sekali dijumpai. Baik teman-teman, sambil bersiap-siap seperti yang mungkin teman-teman sudah dengar atau bisa kamera bisa diarahkan ke sana, itu sedang siap-siap. Nanti setelah selesai sholat maghrib atau ba'da maghrib kita akan langsung segera menyaksikan tradisi yang akan dilaksanakan. Sebelum nanti kita ke tradisi, tak lupa kami terus mohon support, doa dan dukungan dari teman-teman, terutama yang belum melakukan subscribe, silahkan tekan tombol subscribe-nya, jangan lupa nyalakan tombol loncengnya. Dan bagi teman-teman yang mempunyai masukan seputar tempat informasi bersejarah yang bisa kami kunjungi, silahkan tulis di kolom komentar. Atau bagi teman-teman yang ingin menghubungi kami secara pribadi atau ingin membagikan pengalaman misteri kepada kami, silahkan DM kami di Instagram di @legenda_misteri_sejarah. Baik teman-teman, mari kita ikuti tradisi yang sangat jarang ini secara bersama-sama. Kegiatan dimulai dengan sholat maghrib berjamaah sambil menunggu beberapa orang yang belum datang. Setelah semuanya berkumpul, kami semua mulai bertawasul, berzikir, dan berdoa untuk keselamatan semua. Setelah selesai, Abah Iyas memberikan nasihat-nasihat dan pengertian tentang apa yang dimaksud dengan istilah ngawinkeun tukang kendang dengan kendang. Di mana-mana engke akhir baring geus aya bisa, geus aya kamajuan, kade ulah sakali-kali luhur pangokopan. Insyaallah. Naon hartina luhur pangokopan teh? Ulah aya paribasa gede guru, ulah aya paribasa pinter aing teu deungeun. Allah intinya soalna didikan abah mah kabeh oge eueuh ngaran-ngaran teu dibikeun ku batur geunang tara daek nyokot gitu. Keun we da cili menonton make ngadengeun gitu. Hiji kaduana wayahna we engke masa kali-kali mah kudu kasukaraja. Insyaallah. Ya, ka abah ka ditu lah, can sirian we ka ditu lah paling ieu da. Ka ditu. Jadi maksudna pan aya dieu mah hiji maisna hararese. Hararesena teh naon di dieu mah teh aya daun cariangna. Gitu. Pane ditung meureun bisa mira dia daun cariangna. Gitu. Dan mah urang bau-baukeun heula budak hiji supaya babari dina diajarna. Insyaallah. Kadua di lamun teh mah ngadenge tepak batur si gancang dina napalna. Da adi tukang seni mah bohong lamun nyebutkeun tukang seni jadi. Bohong. Nah, di mana-mana ge tukang seni mah tuturut muning. So, ayeuna tukang tarompet ngadenge lagu batur kieu diturutan. Tukang genang ge kitu, oh variasi batur mah kieu turutan.
da eta mah geus logis meureun gitu mata lamun tukang seni nyebutkeun aing ieu tukang seni geus jadi mah bohong moal aya lah soalna naon di luhur langit teh aya langit mun kitu nya. Jadi urang HP nitip ke anak-anak Abah nitip sakitu unggul. Abah Iyas adalah seorang seniman senior atau sesepuh kesenian kendang pencak asal Sukabumi. Terkait istilah ngawinkeun kendang, memiliki arti menyatukan pemain kendang dengan kendang yang akan dimainkannya, baik itu menyatukan irama, rasa, maupun filosofi-filosofi yang terdapat pada alat musik kendang. Kegiatan ini tentunya bertujuan dan memiliki pengertian bukan tentang alat kendang, tapi tentang siapa orang di balik kendang tersebut. Dan bermain kendang tentunya ada ilmu dan tekniknya. Selanjutnya, para pemain kendang diberikan terapi khusus berupa refleksi setiap ruas sendi jari dan lengan. Boleh mandi sambil lengkatannya. Ya. Sok simpokan masih Mandi juga. di laut teh ulah di sini mah seperti kia Sok. Kasih rokok. Bukannya bajunya deh. Kalau kepeangnya. Hah? Saya tembang. Sokor. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu diberikan jambe khusus oleh Abah Iyas dan Abah Udin. Oh iya, Abah Udin juga merupakan sesepuh kesenian kendang pencak yang sering mengiringi kegiatan-kegiatan saung pencak dengan tiupan trompetnya yang sangat khas. Sangsara nabongan dihaja kleng angkleng tulutan ada Pak. Sebagai pelaku seni, Abah Iyas dan Mbah Udin memiliki ciri khas dari pelaku seni lainnya, yaitu berjiwa bebas dan memiliki selera humor yang tinggi. Beliau selalu menyelipkan syair-syair penghibur dan guyonan-guyonan di setiap aktivitasnya. Oh, kayak ini mah Goresan. Dina lagu goresan hati. Aduh, ampun. Disangakeun ka madama ya goresan hati ya. Ya kemalu-malu madama kalau mau kasih ongkos.
hayang siga saha, hayang siga Bah Ewon, hayang siga Bah Iyas, Yang jika Bah Mami. hayang siga Bah Mami. Yang jika saya. Siga Pak Udin. Bagus. Keren. Nani nanu. Naning. Naning. Lepas kami yang menang. Oke, prosesi telah selesai. Sekarang mari kita lihat latihan permainan kendang pencaknya. Nah itu tadi teman-teman, sebuah prosesi adat kesenian yang sudah sangat langka telah kita saksikan bersama. Kita doakan Abah Didi, Wadama, Abah Iyas, dan Abah Udin semoga diberikan kesehatan, panjang umur, banyak rezeki, dan bisa terus istiqomah dalam melestarikan budaya Karuhun Sunda. Sekian untuk video kali ini. Salam legenda misteri dan sejarah Lemirah.